Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsur Eko Suryaman, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 857461666, Prodi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan konseling di sekolah dasar tentang pengelolaan emosi. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Bapak Ibu dosen pengampu karena saya tidak langsung berinteraksi dengan siswa. Sebab di daerah kami atau di tempat saya ini sedang melaksanakan ujian semester, jadi saya tidak mendapatkan kelas untuk sekolah dasar. Kebetulan saya juga bekerjanya atau mengajarnya di SMA Negeri 1 Kedung Tebu. Baik, sebelumnya RPL itu apa sih? Jadi RPL itu adalah rencana pelaksanaan layanan BK atau perangkat administrasi, yang dokumen ini memastikan bimbingannya itu dilakukan secara sistematis. Sementara untuk urgensinya kenapa harus ada bimbingan BK di sekolah, itu karena kita harus bisa mendeteksi hambatan-hambatan belajar, terus membentuk dasar konsep diri yang positif biar anak itu bisa kita latih kecerdasannya baik secara emosional maupun pribadinya gitu. Jadi layanan konseling di sekolah dasar itu punya fokus untuk pembentukan konsep diri yang positif. Terus kita juga harus banyak-banyak melakukan pendekatan individu, terus interaksi sama anak SD, biar kita bisa tahu di mana kendala psikologis anak. Terus ada 3 layanan BK untuk anak sekolah dasar. Pertama itu ada layanan pribadi atau sosial, kemudian layanan belajar dan layanan eksplorasi karir, atau di mana eksplorasi karir ini kita memperkenalkan berbagai profesi, kayak misalnya guru, pilot pesawat, itu untuk menarik minat atau cita-cita siswa sekolah dasar. Untuk komponen utama di RPL itu ada identitas layanan lengkap. Kalau kita RPP itu ada identitas sekolah, terus tujuan layanannya itu kayak KI, terus cara pembelajarannya, metode evaluasinya. Untuk membangun metode evaluasi itu ada yang namanya metode bimbingan kelompok di sekolah. Jadi siswa itu dibuat kelompok-kelompok kecil, dipandu aktif. Siswa itu bisa saling berinteraksi, saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling berpendapat. Untuk tahapan-tahapan di kegiatan bimbingan konseling itu ada 3. Pertama, tahapan pendahuluan. Biasanya alokasi waktunya itu 5-10 menit. Biasanya dibuka dengan salam, selamat pagi anak-anak, mempresentasikan absen, terus penjelasan tujuan pembelajaran, ice breaking. Kemudian di tahap inti itu menyampaikan pembelajaran, bisa lewat media visual, bermain peran atau simulasi interaktif. Kemudian di kegiatan penutupnya ada merangkum poin, terus menyampaikan penguatan, doa, kemudian evaluasi juga bisa. Hasil layanan BK itu biasanya untuk kriteria pemahaman yang sangat baik itu ada di 90% untuk pemahaman diri, terus perubahan sikapnya itu ada di sekitar 80% itu untuk kriteria baiknya, terus aktif di kelas atau keterlibatan di kelas itu 85%, dan disiplin itu cukup baik itu di 75%. Nah, tingkat keberhasilan evaluasi ini diperoleh bisa dari jurnal, refleksi, ataupun observasi. Kalau untuk anak-anak di sekolah dasar, kita bisa, kalau saat ini kita bisa menggunakan media seperti Google, Gemini, atau LCD proyektor yang bisa menampilkan gambar-gambar. Pembelajaran dengan teknologi ini bisa menarik minat bakat, seperti contohnya pembelajaran yang saya pelajari berikut. Baik, biasanya anak-anak sekolah dasar itu suka dengan yang namanya interaksi. Seperti di sini saya menggunakan RPP, layanan pembelajaran lampaunya itu pemahaman tentang mengenal dan mengelola emosi diri. Jadi saya menggunakan tutorial emosi Kiko yang ada di Google. Jadi saat pembelajaran itu kita mengajak anak-anak seperti pada layar bagaimana perasaan Kiko hari ini, maka anak-anak akan melihat di sini, lihat ekspresi yang sesuai dengan awan yang terbang. Misalnya anak-anak akan menjawab senang, maka kita akan klik senang. Nah, ini merupakan contoh bagaimana anak-anak bisa mengekspresikan diri mereka. Kemudian dalam materi belajar kita akan menjelaskan kepada anak-anak tentang apa itu emosi, kemudian mengapa emosi tidak boleh dipendam, trik dan langkah SBE seperti stop, berhenti berbicara kasar, karena memang untuk saat ini kebanyakan siswa sekolah dasar itu
di lingkungannya maupun di sekolah itu banyak yang menggunakan kata-kata yang kurang pantas karena faktor lingkungan yang sudah cukup tidak terkendali. Kemudian kalau breathe itu tarik napas dalam-dalam dan lukis atau bicara pada orang dewasa. Kemudian ekspresikan emosi itu ada yang emosi sehat dan tidak sehat. Kita akan menjelaskan kepada anak cara emosi yang sehat itu seperti menarik napas dalam-dalam, kemudian menggambar amarahnya, berolahraga atau berbicara dengan tenang. Jika anak itu sedih, bisa menangis secukupnya, mencari pelukan orang tua atau guru, mendengarkan lagu lembut. Kemudian takut itu ada memegang tangan orang dewasa yang terpercaya, membawa boneka kesayangan atau mengatur napas. Ini untuk anak-anak sekolah dasar. Sementara untuk yang tidak sehat itu seperti ketika emosi memukul teman, kemudian mengurung diri berhari-hari, menolak makan, menyakiti diri sendiri, atau melarikan diri secara panik tanpa melihat jalan raya. Kemudian selain itu kita juga mengajak anak-anak untuk latihan napas, di mana latihan ini mengajarkan anak agar anak-anak itu ketika sedang emosi atau mereka merasa sedang kecewa itu untuk bisa mengolah atau mempertahankan diri mereka. Seperti misalnya di sini kita mengajak anak-anak untuk menarik nafas perlahan, kemudian keluarkan lewat mulut, tarik nafas perlahan, keluarkan lewat hidung, kemudian hembuskan nafas dengan tenang melalui mulut. Ini bisa kita latihan bersama anak-anak selama proses dalam mengajar. Kemudian di dalam aplikasi ini juga ada yang namanya kuis emosi, di mana kita pada tahap evaluasi akhir kita akan mengajak anak-anak untuk mengekspresikan diri sesuai dengan mood apa yang sedang mereka lihat. Seperti di sini contohnya, Dodi meneteskan air mata di sudut karena kotak makannya hilang. Perasaan apa yang Dodi alami? Kita meminta anak atau salah satu anak atau anak yang berani maju untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seperti misalnya di sini sedang sedih. Kemudian begitupun selanjutnya, Ali mengepalkan tangan dan bernapas cepat karena digoda oleh temannya di lapangan. Apa emosi Ali? Mungkin sebagian anak akan menjawab, dan anak yang kita tunjuk atau anak yang berani maju untuk menjawab. Seperti misalnya di sini sedang marah. Begitupun selanjutnya. Dan dalam aplikasi ini juga kita bisa belajar banyak pembelajaran RPL atau rencana pelaksanaan layanan lampau yang sedang kita pelajari. Mungkin demikian presentasi dari saya, karena saya tidak bisa belajar langsung berinteraksi bersama anak atau siswa di sekolah dasar karena keterbatasan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.